Kisah kali ini datang dari pemulung Jawa Tengah, digemparkan oleh seorang kakek tua kesehariannya menjadi seorang pemulung. Tanpa sengaja ia temukan sepatu emas di tumpukan sampah. Lalu hidupnya berubah drastis. Pastikan simak kisah dari awal sampai akhir karena ada pesan penting dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di bawah jembatan tua yang membentang di pinggiran kota, hiduplah seorang lelaki renta bernama Kakek Jono. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, dan tubuhnya semakin ringkih dimakan usia. Ia tinggal di sebuah gubuk reot yang terbuat dari kayu bekas dan terpal robek. Setiap hari, angin malam yang menusuk tulang serta deru kendaraan di atas jembatan menjadi teman tidurnya. Kakek Jono adalah seorang pemulung. Setiap pagi sebelum matahari menampakkan sinarnya, ia sudah bergegas dengan karung lusuh di pundaknya. Tangannya yang kasar dengan sabar mengais sampah, mencari botol plastik dan barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Meski hidupnya sulit, ia tidak pernah mengeluh. Dengan uang receh hasil jerih payahnya, ia membeli sebungkus nasi murah untuk mengganjal perutnya yang lapar. Namun, hidup sebagai pemulung tidaklah mudah. Teman-temannya sesama pemulung seringkali mengejeknya. Mereka menertawakan rumahnya yang hanya berupa gubuk di bawah jembatan dan bajunya yang selalu compang-camping. "Hei Kakek Jono, kenapa kau masih hidup di sini? Apa kau tidak lelah hidup miskin seperti ini?" ejek seorang pemulung muda bernama Randy. "Lihat saja bajunya, bahkan kain pel di rumah orang kaya lebih bagus daripada itu," seru yang lain sambil tertawa terbahak-bahak. Kakek Jono hanya tersenyum sabar. Ia tidak pernah membalas hinaan mereka. Baginya, setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri-sendiri. Namun, di dalam hati kecilnya, ia merasa sedih. Bukan karena ejekan mereka, tetapi karena ia tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Dulu, ia memiliki istri dan seorang anak laki-laki, tetapi mereka telah lama pergi meninggalkannya. Istrinya meninggal karena sakit, dan anaknya yang masih kecil hilang di tengah keramaian kota. Sejak saat itu, ia hidup sendiri, mengandalkan kekuatan dan ketabahan hatinya. Suatu hari, ketika Kakek Jono sedang mengais sampah di tempat pembuangan, ia menemukan sesuatu yang berkilauan di antara tumpukan sampah. Dengan hati-hati, ia menarik benda itu keluar dan terkejut melihat sepasang sepatu emas yang tampak masih baru. "Sepatu emas? Apa ini sungguhan?" gumamnya sambil mengusap debu di permukaannya. Ia membawa sepatu itu pulang ke gubuknya. Malam itu, ia merenungkan temuan aneh tersebut. Ia bertanya-tanya siapa yang bisa membuang sesuatu yang tampak begitu berharga. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu asal-usul sepatu itu. Dengan penuh semangat, ia berjalan ke kota dan bertanya kepada beberapa orang tentang sepatu emas tersebut. Tak lama, ia mendengar kabar bahwa seorang saudagar kaya kehilangan barang berharga miliknya. Dengan niat baik, Kakek Jono pun mendatangi rumah saudagar tersebut. Saat menunjukkan sepatu emas itu, sang saudagar terkejut dan berterima kasih kepadanya. Sebagai tanda terima kasih, saudagar itu memberikan hadiah yang tak terduga, sebuah rumah kecil dan pekerjaan yang layak untuk Kakek Jono. Hari itu, hidup Kakek Jono berubah selamanya. Dari seorang pemulung yang dihina, ia menjadi seseorang yang dihormati karena kejujurannya. Tak ada lagi malam-malam dingin di bawah jembatan dan tak ada lagi rasa sebatang kara. Kini, ia memiliki tempat untuk pulang dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kisah Kakek Jono belum berakhir. Saat ia mulai menjalani hidup barunya, ia terus bertanya-tanya bagaimana sepatu emas itu bisa sampai ke tempat pembuangan sampah. Rasa penasaran membawanya kembali ke tempat ia menemukannya. Di sana, ia bertemu seorang anak laki-laki kecil yang tampak kebingungan. "Nak, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Kakek Jono dengan lembut. Anak itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya mencari sepatu emas saya, Pak. Itu satu-satunya kenangan dari ibu saya yang telah tiada." Hati Kakek Jono terasa hangat. Ia mengajak anak itu ke rumahnya dan memberinya makan. Setelah berbicara panjang lebar, ia menyadari bahwa anak itu adalah cucunya sendiri, anak dari putranya yang dulu hilang. Ternyata, sepatu emas itu memang bukan milik saudagar kaya, melainkan warisan keluarga yang telah lama hilang. Kakek Jono menangis bahagia. Ia telah menemukan kembali keluarganya yang hilang. Kini, bukan hanya rumah dan pekerjaan yang ia dapatkan, tetapi juga kebahagiaan sejati, berkumpul kembali dengan darah dagingnya sendiri. Sejak saat itu, Kakek Jono tidak lagi hidup sebatang kara. Ia menghabiskan hari-harinya dengan cucunya yang ceria,
mengajarinya nilai kejujuran dan kerja keras. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, membuktikan bahwa kesabaran dan ketulusan hati selalu membawa kebahagiaan pada akhirnya. Suatu hari, Jono membersihkan sepatu emas itu dengan hati-hati. Ketika ia mulai menggosoknya dengan kain, tiba-tiba sepatu itu bersinar terang dan mengeluarkan asap tipis. Dalam sekejap, di hadapannya berdiri seorang wanita cantik berambut panjang. Dengan gaun keemasan yang disampainya di rumah, Jono membersihkan sepatu emas itu dengan hati-hati. Ketika ia mulai menggosoknya dengan kain, tiba-tiba sepatu itu bersinar terang dan mengeluarkan asap tipis. Dalam sekejap, di hadapannya berdiri seorang wanita cantik berambut panjang dengan gaun keemasan yang berkilauan. "Terima kasih kakek, telah membebaskanku," kata wanita itu dengan suara lembut. Jono terbelalak. "Siapa kau? Bagaimana kau bisa keluar dari sepatu ini?" Wanita itu tersenyum. "Namaku Ratna. Aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi sepatu emas oleh seorang penyihir jahat. Hanya seseorang yang memiliki hati tulus yang bisa membebaskanku. Dan kaulah orang itu, kakek Jono." Jono masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi perlahan, ia menerima kenyataan bahwa wanita itu bukan manusia biasa. Ratna merasa berhutang budi pada Jono dan berjanji akan tinggal bersamanya untuk merawat dan menemani hidupnya yang selama ini kesepian. Hari-hari Jono pun berubah. Tidak ada lagi kesendirian di gubuknya. Ratna selalu menemaninya, memasak makanan lezat, membersihkan rumah dan bahkan membantunya mencari kayu bakar. Desa yang dulu hanya mengenal Jono sebagai lelaki tua yang hidup sebatang kara kini melihatnya lebih bahagia dan bercahaya. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Penyihir yang mengutuk Ratna mengetahui bahwa kutukannya telah dipatahkan. Marah besar, ia datang ke desa dan berniat merebut Ratna kembali. "Kau tak bisa lepas dariku," geram penyihir itu. "Kembalilah menjadi sepatu emas." Ratna ketakutan, tapi Jono berdiri di depannya, melindunginya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya," teriaknya. Penyihir tertawa sinis. "Kau pikir bisa menghentikanku, lelaki tua?" Namun, sebelum penyihir bisa mengayunkan tongkat sihirnya, Ratna menggenggam tangan Jono erat-erat. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua. Cahaya itu begitu terang hingga penyihir menjerit kesakitan dan akhirnya lenyap menjadi debu. Saat cahaya itu mereda, Ratna menatap Jono dengan mata berkaca-kaca. "Kutukan itu telah sepenuhnya hilang, kakek. Aku bisa hidup sebagai manusia selamanya." Jono tersenyum bahagia. Sejak saat itu, mereka hidup bersama, saling menjaga satu sama lain. Desa yang dulu sunyi bagi Jono kini penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dan sepatu emas yang dulu mengubah hidupnya kini hanya tinggal kenangan. Kenangan indah yang menunjukkan bahwa keajaiban bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Beberapa tahun berlalu, kehidupan Jono dan Ratna semakin harmonis. Masyarakat desa menganggap mereka sebagai bagian penting dari komunitas. Ratna yang memiliki pengetahuan luas tentang pengobatan tradisional mulai membantu warga yang sakit, sementara Jono tetap bekerja dengan mengumpulkan kayu bakar. Namun, Ratna yang selalu ingin membalas kebaikan Jono mulai berpikir untuk memberikan sesuatu yang lebih besar. Suatu malam, saat Jono sedang duduk di depan rumahnya menikmati udara sejuk, Ratna duduk di sampingnya. "Kakek, aku ingin berterima kasih karena telah menerima dan merawatku selama ini. Aku ingin memberikan sesuatu kepadamu," katanya. Jono menggeleng pelan. "Ratna, kehadiranmu saja sudah menjadi hadiah terbesar dalam hidupku. Aku tak butuh apa-apa lagi." Ratna tersenyum dan menggenggam tangan Jono. "Tapi aku ingin kau merasakan kenyamanan di hari-hari tuamu." Keesokan harinya, Ratna pergi ke ibu kota desa dan bertemu dengan seorang saudagar kaya yang bersedia membangun rumah baru untuk Jono. Dalam waktu singkat, gubuk reot yang selama ini ditempati Jono berubah menjadi rumah kayu yang kokoh dan nyaman. Masyarakat desa pun ikut membantu dengan memberikan perabotan dan perlengkapan rumah tangga. Ketika rumah itu selesai, Jono menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ini terlalu banyak, Ratna. Aku tak pernah membayangkan memiliki rumah seperti ini." Ratna tersenyum hangat. "Kau pantas mendapatkannya, kakek. Kau telah berbagi kebaikan kepada dunia, dan kini dunia membalas kebaikanmu." Sejak saat itu, Jono menikmati masa tuanya dengan penuh kebahagiaan.
dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Dan setiap malam, ia selalu duduk di teras rumahnya, mengenang bagaimana hidupnya berubah karena sepatu emas ajaib yang ternyata bukan hanya membawa keajaiban, tetapi juga cinta dan kebahagiaan yang abadi.